Jack adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun dari Taiwan. Pada usia 5 tahun, Jack kehilangan ibunya. Dia menderita depresi berat setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Pada suatu hari, dia overdosis karena obat-obatan yang sering dia konsumsi. Dia berpesan pada Jack untuk tidak jatuh cinta pada siapapun dan jangan percaya pada cinta. Tanpa ibu dan ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaan, Jack merasa sendiri dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk masa depannya. Jack memiliki seorang guru sejarah yang nyentrik bernama Profesor P. Jack dan teman-temannya sering datang ke kantornya untuk kelas privat. Suatu hari di salah satu kelas privatnya, Jack melihat kamera kuno di ruangan profesor dan menggunakannya untuk memfoto jam dinding. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan mengembalikan kamera ke profesor. Kemudian dia meninggalkan ruangan itu bersama teman-temannya. Profesor bingung dengan kepergian mereka yang tiba-tiba. Tapi dia menjadi lebih heran lagi ketika dia melihat jam dinding berhenti sesaat setelah Jack mengklik kameranya. Profesor berkata, apakah dia orangnya? Ternyata Jack terburu-buru untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada pacarnya. Tapi pacarnya malah mutusin Jack karena dia sudah memiliki pacar baru. Dia mengatakan kepada Jack bahwa dia tidak tahu apa itu cinta sejati karena Jack telah memberikan boneka beruang, sedangkan dia alergi bulu karena memiliki penyakit asma. Keesokan harinya, Jack, teman-temannya, dan profesor pergi ke Museum Tua Tiu Tian. Tua Tiu Tian adalah daerah paling makmur di Taiwan selama masa penjajahan Jepang di tahun 1920-an. Museum ini memiliki banyak koleksi peninggalan dari masa itu seperti penjara air bawah tanah, di mana salah satu pendiri Taiwan yaitu Dr. Chiang dipenjarakan oleh Jepang. Jack memperhatikan tulisan masa muda yang berbunga-bunga adalah diukir di ruang penjara air bawah tanah. Kemudian seorang pria memberi Jack dan teman-temannya koin dengan gambar Dr. Chiang. Jack terus berkeliling di dalam museum dan melihat sebuah lukisan Tua Tiu Tian 100 tahun yang lalu. Profesor memberi kamera lamanya dan menyuruhnya untuk memfoto lukisan itu. Jack menurutinya dan tiba-tiba lukisan menjadi hidup. Kemudian waktu berhenti. Saat Jack kebingungan, tiba-tiba dia tersedot ke dalam lukisan dan kembali ke masa 100 tahun yang lalu, yaitu tahun 1920. Di sana dia bertemu dengan temannya tetapi mereka tidak mengenali Jack. Mereka mengajak Jack untuk menjadi pemain barongsai dalam acara yang diadakan seorang pengusaha pakaian bernama Mr. Lin. Karena dia tidak bisa, akhirnya dia terjatuh dan membuat acara itu berantakan. Membuat mereka marah. Seorang wanita bernama Ginger menyelamatkannya. Dia sangat mirip dengan ibunya Jack. Dia tertegun melihatnya hingga Jack memanggilnya Mama. Ginger juga memiliki bisnis pakaian dan merupakan saingan berat Mr. Lin. Jack merasa bingung dengan keadaan sekitarnya. Dia bertanya pada temannya tahun berapa ini. Temannya menjawab 1920. Jack pingsan karena kaget dan bangun keesokan harinya di rumah Ginger. Setelah tersadar, dia berkeliling dengan temannya untuk melihat dan memahami apa yang sedang terjadi. Di pasar, dia dan temannya diancam oleh putra Mr. Lin. Teman-temannya memberitahu Jack mengenai Master Peak yang mirip dengan Profesor P. Dia bekerja sebagai penjahit untuk Ginger. Jack bertengkar dengan Master Peak karena mengirimnya ke masa lalu, tapi dia tidak mengaku kalau dirinya adalah Profesor P. Keributan ini menarik perhatian polisi Jepang. Ginger lagi-lagi menyelamatkan mereka dan membawa pergi para polisi Jepang itu. Master Peak akhirnya mengakui kalau dia adalah Profesor P. Dia mengajak Jack ke sebuah teater. Ternyata Profesor tidak hanya bekerja sebagai penjahit, tapi juga sebagai sutradara drama teater. Jack memperhatikan seorang gadis bernama Rose dan langsung jatuh cinta padanya.
Rose dan teman-temannya adalah geisha, yaitu gadis yang dilatih untuk menghibur pria dengan menari dan bernyanyi. Untuk membuat Rose terkesan, Jack mengambil peran sebagai pohon. Profesor mengubah drama romantis menjadi komedi, membuat penonton tertawa sampai perut mereka sakit. Drama itu tiba-tiba terganggu ketika polisi Jepang datang menerobos masuk. Mereka memberitahu bahwa putra mahkota Jepang akan mengunjungi Taiwan minggu depan, jadi semua hiburan tanpa budaya Jepang dilarang. Namun, profesor dan yang lainnya menolak. Rose berdiri dan mulai menyanyikan lagu Taiwan yang menentang penjajahan Jepang, diikuti oleh yang lain. Karena tidak dapat menghentikan dan mengendalikan mereka, para polisi Jepang akhirnya pergi. Jack menemukan gambar Toa Tiu Tian. Dia mencoba untuk kembali ke masa depan tapi tidak berhasil. Profesor memberitahu Jack kalau gambarnya belum selesai, jadi tidak dapat berfungsi sebagai sebuah portal waktu. Selain itu, Jack harus membuat keinginan dengan sepenuh hati untuk berteleportasi. Terungkap bahwa profesor datang ke Toa Tiu Tian agar menjadi kaya dan jatuh cinta pada Ginger ketika bertemu dengannya. Sejak saat itu, dia melakukan teleportasi bolak-balik ke tahun 1920 untuk mendapatkan banyak uang dan untuk mendapatkan hati Ginger. Profesor terus mendekati Ginger tetapi tidak berhasil. Suatu hari Rose datang ke toko Mr. Lin. Jack bergegas datang ke sana dengan gitarnya. Dia menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan memberinya setangkai mawar. Terpesona olehnya, Jack memperkenalkan dirinya pada Rose. Ketika mereka saling berkenalan, tiba-tiba mereka diganggu dengan pidato Dr. Chang di luar toko. Dr. Chang adalah pejuang kemerdekaan. Dia berpidato mengenai penjajahan oleh Jepang dan penanaman opium di Taiwan. Tiba-tiba polisi Jepang datang membubarkan kerumunan. Jack dan temannya bersembunyi di sebuah toko. Mr. Lin dan putranya ke toko yang sama dengan Jack. Dia menegur putranya karena mendengarkan pidato Dr. Chang, karena itu dapat membahayakan hubungan bisnis Mr. Lin dengan Jepang. Mr. Lin mengingatkan putranya bahwa bisnis mereka berjalan dengan baik karena dukungan dan investasi Jepang. Jack dan temannya mendengar seluruh percakapan itu. Selama beberapa hari berikutnya, Jack dan teman-teman teaternya sibuk mempersiapkan wanita geisha untuk pesta gubernur, di mana orang-orang penting diundang. Jack memberitahu Rose kalau dia datang dari masa depan dan memberitahu tentang berakhirnya penjajahan Jepang di Taiwan. Sementara Rose memberitahu Jack kalau dia ingin menjadi penyanyi profesional. Di pesta itu, Dr. Chiang kembali bentrok dengan pejabat Jepang. Tetapi sebelum semuanya terjadi, Rose meredakan situasi dengan penampilannya yang mempesona. Jack mengajak Rose berkeliling rumah gubernur secara sembunyi-sembunyi. Ketika sekelompok penjaga lewat, mereka bersembunyi di penjara air bawah tanah. Pada saat itu, Jack memberitahu Rose bahwa di masa depan semuanya menjadi sangat mudah, hingga membuat orang tersesat dan melupakan masa muda dan impian mereka. Terinspirasi oleh kata-kata Jack, Rose mengukir masa muda yang berbunga-bunga adalah di ruang bawah tanah. Jack mencium Rose, dia akhirnya menyadari apa itu cinta sejati. Saat kembali ke rumah, Jack melihat Ginger menyelinap keluar rumah untuk pergi ke tempat penjualan opium. Ketika dia sampai, Jack menemukan Ginger sedang memakai opium ditemani oleh profesor. Teringat pada mendiang ibunya yang mengkonsumsi obat-obatan sebelum meninggal, Jack memarahi profesor karena membiarkan Ginger memakai opium. Dia kemudian membawanya pulang. Setelah sadar, Ginger mengungkapkan bahwa dia kehilangan suami dan putranya karena kolera 10 tahun yang lalu. Dia menggunakan opium untuk sejenak melarikan diri dari rasa sakit yang tidak tertahankan karena kehilangan anaknya. Jack mengetahui bahwa profesor mencari uang untuk membantu Ginger membeli opium dan meredakan rasa sakitnya. Ginger mengakui bahwa dia menyukai profesor, tetapi tidak dapat berkomitmen padanya karena dia terus menghilang seolah-olah dia bukan dari dunia yang sama.
Terungkap bahwa kolonial Jepang membuat propaganda yang membuat orang Taiwan yakin jika berhenti menggunakan opium akan menyebabkan kematian. Jack bersumpah untuk membantu Ginger dan orang Taiwan lainnya yang menjadi korban opium. Dibantu Dr. Chang, Jack dan teman-temannya memberitahu bahaya opium kepada orang-orang sekitar sambil menyebarkan selebaran. Profesor dan yang lainnya membakar tempat penjualan opium di daerah itu. Hal ini membuat Dr. Chang dan profesor menjadi sasaran polisi Jepang. Polisi Jepang datang ke rumah Ginger untuk menangkap profesor. Kali ini untuk pertama kalinya Mr. Lin menentang penjajahan Jepang. Dia menyuruh polisi Jepang pergi dari tempat itu. Akhirnya terjadi keributan. Polisi Jepang tidak sengaja menembakkan senjata dan mengenai Ginger. Dia memberitahu pada bawahannya untuk memerintahkan semua rumah sakit tidak menerima pasien dengan luka tembak. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu untuk menangkap Dr. Chang. Tidak ada pilihan, Jack dan profesor memutuskan untuk membawa Ginger ke masa depan untuk mengobati lukanya. Setelah semua orang pergi, anak Mr. Lin menyadari peluru itu juga mengenai ayahnya. Dr. Chang tiba, tapi terlambat. Mr. Lin sudah meninggal di pelukan anaknya. Di teater, Jack meminta profesor untuk membawa Ginger ke masa depan dan dia memutuskan untuk tinggal. Jack akhirnya menyadari apa tujuan hidupnya. Dr. Chang ditangkap, sementara orang kelas bawah dilarang keluar rumah selama kunjungan Pangeran Jepang Hirohito. Anak Mr. Lin dan teman-temannya bergabung dengan kelompok Jack. Mereka merencanakan untuk membebaskan Dr. Chang. Suatu malam, wanita geisha mengalihkan perhatian para penjaga. Kemudian Jack dan teman-temannya membebaskan Dr. Chang dari penjara air bawah tanah. Sementara itu, penjual opium yang usahanya terancam oleh kampanye anti-opium Dr. Chang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Pangeran Jepang dan menjebak Dr. Chang sebagai pelaku penembakan. Dr. Chang mengetahui rencana ini dan bersumpah untuk melindungi Pangeran Jepang Hirohito. Jack dan teman-temannya menyebarkan desas-desus di sekitar kota bahwa mereka akan dikutuk jika tidak menghadiri upacara kedatangan Pangeran Hirohito. Mereka berharap dengan banyaknya kerumunan, para pembunuh akan kesulitan untuk menjalankan rencananya. Pada saat Pangeran Hirohito tiba, profesor telah kembali dari masa depan. Saat sang pangeran menuju ke toko Ginger, Jack dan profesor melihat para pembunuh di atap, bersiap untuk menembak sang pangeran. Melihat itu, profesor melemparkan lukisan ke arah peluru. Jack dan Rose melompat ke arah peluru dan lukisan berharap dapat menghentikannya. Sebelum ada yang tertembak, profesor memfoto mereka. Seketika mereka pindah ke Taiwan di tahun 2014 dengan peluru yang mengenai bangku museum. Sementara itu, pada tahun 1920, Dr. Chang dan orang-orang Taiwan meneriakkan slogan-slogan kebebasan dan kesetaraan di depan arak-arakan Pangeran Hirohito. Dr. Chang menjadi orang Taiwan pertama yang ditangkap karena mengajukan petisi untuk kebebasan dari pemerintahan kolonial Jepang. Dan setelahnya mereka juga menangkap siapapun yang ikut terlibat. Rose dan Jack bersiap kembali ke masa lalu. Jack memberitahu Rose bahwa dia ingin tinggal di masa sekarang. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin pergi bersamanya dan dia menyukai kehidupannya di masa lalu karena dia bisa menjadi orang yang berani dan ceroboh. Tahun 1920 adalah tahun keemasan Rose sebagai geisha, bukan miliknya. Dia ingin tinggal di masa sekarang untuk menciptakan masa keemasannya sendiri. Jack kemudian mencium Rose sebelum berpisah. Ginger datang, Jack memeluknya dengan air mata kebahagiaan. Ginger memutuskan untuk tinggal bersama profesor di masa sekarang. Jack berkeliling museum sendirian. Dia melihat tulisan di penjara air ruang bawah tanah. Tulisan itu sekarang menjadi masa muda yang berbunga-bunga adalah bunga yang berkembang. Jack telah menyelesaikan kalimat Rose karena dia bersamanya di masa lalu. Semua momen bahagia yang dia habiskan bersama Rose terlintas di depan matanya, membuat dia menangis.
Setelah itu, Jack pergi menemui teman-temannya dan memeluk mereka. Ketika masing-masing dari mereka sedang membicarakan rencana masa depan, Jack memperhatikan dan tersenyum pada seorang gadis yang mirip dengan Rose. Film berakhir dengan Ginger yang menjadi tua karena dia tinggal di masa sekarang. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.